Alhamdulillah wa salna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Alhamdulillah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Siapa yang tak percaya solawat itu hebat, datanglah ke Masjid Al-Hidayah. Begitu bersolawat, mic langsung hidup, walaupun lampu tetap mati. Ustaz, Allah. Makanya banyak-banyak bersodakoh. Tadi kan udah ada 100 sak semen. Ini orang ini pas giliran selawat gitu dia. Nampak betul tak mau keluar duit. Selawatnya itu amal lidah, sedangkan sodakoh itu amal harta, sedangkan amal hati adalah sabar. Itu namanya triple S. Amal lidah solawat, amal badan solat, amal hati sabar, amal harta sodakoh. Bisa diingat? Ingat baik-baik, karena nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Jadi yang mengatur jadwal saya di Nangro Aceh Darussalam ini, itu namanya Ustadz Nazar. Bapak Ibu udah kenal orangnya? Belum? Berdiri dulu sini Ustadz Nazar. Ustadz Nazar ini senior saya di Al-Azhar Mesir. Dia angkatan 96, saya 98. Tapi sekarang bisa saya suruh dia berdiri. Kapan lagi kalau tak sekarang masalah. Ada lagi senior saya, DPD kantornya sekarang di Senayan. Dikumpulkan seluruh orang Aceh, 4 orang terpilih, ada yang terpilih, namanya Tengku Padil Rahmi. Senior saya di Darul Arafah Medan, senior juga di Al-Azhar. Sekarang bisa saya suruh berdiri. Berdiri dulu sini. Ini bukan Ustaz kaleng-kaleng ini. Ada lagi, itu senior kami juga di Mesir. Saya pernah belajar dengan beliau. Waktu itu beliau datang ke Tonto, dibacakannya kitab Mahalli, kitab dalam mazhab Syafi'i. Saya belajar. Jadi dia bukan sekedar senior, bukan sekedar sahabat, tapi guru saya juga. Bisa juga saya suruh berdiri di sini. Namanya Tengku Ayub. Berdiri di sini Tengku Ayub. Ada lagi ketua seluruh alumni Al-Azhar yang ngajar di Nangro Aceh Darussalam ini, dialah ketuanya dulu. Namanya Muhammad Fadilah. Berdiri sini ketua. Saya sebetulnya minta supaya kami dipoto. Mana tahu ada yang mati. Jadi kan pas meninggal mudah kita upload, lingkari wajahnya merah kan? Bersama di Al-Azhar, bersama di Aceh Besar, bersama di Masjid Al-Hidayah, bersama di surga Jannatul Firdaus. Mohon maaf Tengku Padil, mohon maaf Ustadz Nazar, mohon maaf Tengku Ayub, mohon maaf Muhammad Fadilah. Saya tak ada niat macam-macam, cuma mau menunjukkan bahwa saya hebat itu. Allah duduk kembali. Begitulah kami bersahabat dulu di Mesir. Jadi di Mesir itu Bapak Ibu, persatuannya itu per daerah. Kalau orang Riau namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kalau Medan namanya HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Kalau Aceh namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Saya alhamdulillah sama orang Aceh baik-baik semua, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat seangkatan. Rupanya bersama dulu ketika di sana, akhirnya di kemari. Tak pernah terpikir di kepala saya bahwa sahabat-sahabat saya ini akan membawa saya. Rupanya takdir berkata lain. Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun.
bersama lagi di sini, dan insya Allah pada akhirnya nanti kita bersama di tempat yang paling mulia bersama orang yang paling mulia, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallallahu wasallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Boleh saya bertanya? Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Kira-kira ada nggak yang hatinya, kupingnya, otaknya tersinggung mendengar sholawat tadi? Kalau ada, panitia tolong ikat. Nanti kita campakkan ke laut. Wah, Ustadz ini main campak-campak aja. Makanya kalau ada orang marah-marah datang ke masjid, jangan kalian pasang lagi mikrofon toa di atas, cabut, terganggu aku. Segera ruqyah. Wa'idzuka bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lamah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Biasanya kalau orang diganggu jin, itu jinnya langsung keluar. Ini udah dibacakan ayat kursi beberapa kali, tak keluar-keluar. Pas ditanya sama jin, ada kau ganggu dia? Aku udah lama pensiun gitu jin. Kenapa kau tak ganggu lagi dia? Dia lebih setan pula dari aku lagi. Jadi kadang banyak manusia ini menyalahkan setan, padahal ulah dia lebih parah dari setan. Kasihan kita sama apa pula sama setan. Saya khawatirnya nanti muncul namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang teraniaya. Apa kata setan? Aku terluka, beb. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita zikir kuat-kuat? Untuk apa kita sholawat kuat-kuat? Memangnya tak bisa pelan-pelan? Untuk mengusir setan. Sedang kuat aja kadang dia tak lari, apalagi tak kuat. Tapi jelas tadi Pak Ustadz, Wadhkur rabbaka fi nafsika, bersolawat, berzikir dalam hatimu, jangan kuat-kuat. Lihat dulu itu konteksnya di mana, Besti. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah tak boleh zikir kuat-kuat, karena kalau kuat ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Waktu Nabi di Makkah itu tak boleh zikir kuat pelan-pelan, karena kalau kuat-kuat dilempar mereka pakai batu, diikat mereka leher Nabi, disungkup mereka pakai kain. Di Aceh besar, kalau kita zikir kuat ada datang Abu Lahab. Kalau ada datang Abu Lahab langsung, mana Bapak Babin Sadri, tangkap Pak, tangkap. Yang kedua, ayat itu ceritanya ketika ada orang baca Quran. Coba baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ada qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca Quran, ada yang berzikir di bawah, la ilaha illallah. Itu yang tak boleh. Dengarlah dulu baca Quran nih Pak, habis selesai baca Quran baru berzikir. Yang ketiga, wadhkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu. Muka, ka di situ maksudnya Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad berzikir pelan dalam hati, karena dia sudah selamat dari gangguan setan. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku udah tak diganggu setan lagi. Kenapa? Lakiku udah meninggal. Maksudnya lakiku itu setan Pak Ustadz, tak pernah sembahyang. Mudah-mudahan suami-suami ibu yang belum sholat segera sholat, dibukakan Allah pintu hatinya. Barokat para abu, para abi, para tengku, para alim, para ulama yang hadir, orang-orang soleh ini 40 orang lebih, 400 orang lebih, doanya mustajab. Kita berdoa sama Allah. Yang belum sholat anak-anak kita, kalau ada suami yang bininya tak sholat, berarti selama ini satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur sama mak lampir. Saya sholat Pak Ustadz, laki saya tak sholat, berarti lakinya genderuwo.
Laki genderuwo, bini mak lampir, anak tuyul. Rabbana hablana minas salihin, jadikanlah anak kami anak-anak yang sholat. Iyalah Pak Ustaz, karena sholat itulah dia soleh. Betul, serba salah kadang kalau ditanya sama Ustaz Somad. Kita bilang sholat, dia bilang soleh. Kita bilang soleh, dia bilang sodakoh. Kita bilang sodakoh, dia bilang sholawat. Yang aman memang diam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapakah orang hidup? Orang yang makan. Kalaulah hidup itu hanya untuk makan, kambing pun makan, kucing pun makan, kerja, monyet pun kerja. Di Sumatera Barat ada sekolah monyet, sekolah buruk untuk mengambil buah kelapa. Jadi kalau ada orang bangga, aku ini sekolah, monyet pun sekolah. Membedakan kita orang hidup dengan tidak hidup dalam pandangan Allah adalah berzikir mengingat Allah. Hebat kali orang sekarang Pak Ustadz, sedang naik sepeda motor pun dia berzikir. Dari mana Ustadz tahu? Ku tengok di lampu merah pas lagi berhenti, mulutnya tetap berzikir. Allah, pas ditengok dekat, rupanya ada handphone di samping helm. Berangkat dari rumah berzikir, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mau masuk ke toilet berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari toilet berzikir, ghufranaka, ampunkan aku. Kenapa minta ampun dari toilet? Memangnya buat dosa apa di toilet? Pernah rupanya OTT, operasi tangkap tangan di toilet. Apa yang terjadi dalam toilet? Kenapa dia minta ampun dalam toilet? Karena selama di WC lidahnya tidak menyebut Allah. Lidah ini diciptakan untuk berzikir. Maka ketika dia keluar, dia berkata, ghufranaka, ampunkan aku, karena selama di toilet aku tidak menyebut Allah. Tak boleh menyebut nama Allah dalam toilet. Terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam toilet, Allahu Akbar, tak boleh. Dalam hati saja. Lidah yang mestinya diciptakan untuk berzikir dipakai menceritakan aib orang lain. Beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Cuman lagi syahdu bini syahdu. Biasanya makin kecil suara, makin dekat, makin akurat. Ustaz tahu dari mana? Dapatku di grup-grup WhatsApp. Makanya ibu nanti kalau ada yang mulai mengajak menceritakan aib orang, cuman laki syahdu, cuman bini syahdu, Allahu Akbar. Cuman bini syahdu, cuman anak syahdu selaku sallallahu wasallam. Langsung dia, payah sama kau kata. Itu kita bukan jahat, bukan tidak respon, tapi supaya kita ini selalu hatinya berzikir. Cuman agak beda saya tengok orang tarekat Naqsyabandiyah. Saya ini orangnya penasaran. Tasbihnya kencang kali saya tengok. Apalah zikir orang ini? Kalau subhanallah nggak mungkin sekencang itu. Kalau alhamdulillah, alhamdulillah. Saya penasaran, apa zikir kalian, Khalifah? Katanya zikir kami zikirnya Ismuzzat. Ismuzzat itu apa? Allah. Zikirnya di mana? Dalam qalbu. Tidak bersuara, tidak berbunyi. Allah, 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 Allah. Oh, itulah kerja mereka rupanya dalam suluk itu. Berapa kali zikir kalian sehari? Segini Pak Ustaz. Sedikit kali. 5.000 Pak Ustaz. Patut kita ini semakin tua, semakin bertambah umur kita, mulut kita ini semakin ingin bercerita, ngobrol tak berhenti-berhenti. Kalau Bapak Ibu tak percaya, cobalah ngobrol sama orang tua. Ngobrol itu macam CD rusak, bisa berulang 2-3 kali. Ustaz janganlah ngomong gitu, sakit hati kami, tersinggung kami, ini udah tua. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad 1, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Karena saya tak ada niat saya ninggung orang. Saya ingin di akhir usia tua saya
saya tak mau banyak cakap, makanya saya batasi. Kalau saya ngomong tuh saya batasi. Abdul Somad hanya tausiah dalam waktu 60 menit sesuai dengan botol 600 ml, kecuali di Masjid Al-Hidayah. Di Masjid Al-Hidayah itu sesuai botolnya 300 ml. Tadi perasaanku kecil botol. Itu diganti orang nih rupanya. Tahu dia. Apapun acaranya, minumnya tetap Aini Kuah. Saya kalau tausiah di mana-mana itu merek tidak boleh ada, label dicopot dulu. Lepas, tak boleh iklan gratis. Tapi kalau di Aceh sengaja ditunjukkan. Kenapa? Karena membangkitkan ekonomi umat. Belanja, acara, pengajian pakai Aini Kuah. Ustadz iklankan, tidak diiklankan. Ini air sampai ke Medan, saya dibawa ke tempat penumpukan tinggi setinggi gedung. Ustadz Somad, kami tidak sanggup lagi menerima permintaan Aini Kuah, malah kekurangan. Mereka memberikan bantuan beras berlipat ganda, anak yatim, fakir miskin. Ini juga amal harta, amal lisan, lidah berzikir, amal qalbi mengingat Allah, hati dan pikiran penuh dengan kesadaran. Makanya dalam sholat itu mulutnya menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Sholat zuhur tak bersuara tapi telinga mendengar bacaan